Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Cahyani dari kelas 4A dengan NIM 2225210065. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat sebelumnya. Nah, pada peta konsep kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat atau probability conditional sendiri adalah peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi dan dinyatakan dengan notasi peluang A dengan syarat B terjadi. Nah, di sini ada definisi 3.1 yang menyebutkan bahwa jika peluang B lebih besar dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi didefinisikan sebagai peluang A dengan syarat B terjadi sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Nah, yang selanjutnya di sini ada reduksi ruang sampel. Reduksi ruang sampel sendiri adalah membatasi ruang sampel yang hanya memenuhi persyaratan. Nah, reduksi ruang sampel ini berguna atau berfungsi untuk memudahkan kita dalam mencari nilai peluang. Yang selanjutnya di sini ada hukum penggandaan atau perkalian ya. Nah, di hukum penggandaan ini menyebutkan bahwa dari hubungan peluang A dengan syarat B terjadi itu sama dengan peluang A irisan B per peluang B, dan peluang B dengan syarat A terjadi itu sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Nah, dari dua tersebut kita peroleh dua cara juga untuk menentukan peluang A irisan B, yaitu yang pertama ada peluang A irisan B itu sama dengan peluang B dikali dengan peluang A dengan syarat B terjadi. Dan yang kedua yaitu peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A terjadi. Ya, yang selanjutnya di sini ada hukum peluang total. Pada hukum peluang total ini ada teorema 3.3 atau teorema untuk hukum peluang total ya, teman-teman. Nah, di sini ada dua poin A dan poin B. Nah, poin yang pertama menyebutkan bahwa misalkan B adalah suatu kejadian dengan peluang B-nya lebih besar dari 0 dan peluang B komplemennya juga lebih besar dari 0, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A itu sama dengan peluang A dengan syarat B terjadi dikali dengan peluang B ditambah atau plus peluang A dengan syarat B komplement dikali dengan syarat B komplement terjadi dikali dengan peluang B komplement. Nah, pada poin yang kedua atau poin B menyebutkan bahwa secara umum jika B1, B2 sampai dengan Bn merupakan partisi lepas dari ruang sampel S dengan peluang BI-nya itu lebih besar dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2, sampai dengan N, maka untuk sembarang kejadian A itu berlaku bahwa peluang A sama dengan sigma peluang A dengan syarat BI terjadi dikali dengan peluang BI. Nah, selanjutnya di sini ada kebebasan. Nah, pada kebebasan ini menyebutkan bahwa misalkan A dan B adalah dua kejadian dengan peluang A-nya itu lebih besar dari 0 dan peluang B-nya juga lebih besar dari 0, pada umumnya terjadi atau tidaknya kejadian B akan mengubah terjadinya kejadian A. Namun, untuk suatu kasus tertentu terjadi kejadian B tidak akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A. Dalam kasus ini itu disebut kejadian A dan B-nya itu adalah saling bebas. Nah, pada kebebasan ini ada definisi 3.2. Nah, definisi 3.2 ini menyebutkan bahwa kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A irisan B-nya sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Secara umum, himpunan kejadian A disebut saling bebas jika peluang untuk setiap himpunan bagiannya berhingga J dari I. Nah, yang selanjutnya di sini ada teorema 3.4. Teorema 3.4 ini menyebut ada dua poin. Yang pertama itu poin A dan poin B. Yang pertama itu poin A. Di poin A ini menyebutkan bahwa jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka
Yang pertama adalah A dan B komplemennya adalah dua kejadian bebas. Yang kedua, A komplemen dan B adalah dua kejadian bebas. Yang ketiga, A komplemen dan B komplemen adalah dua kejadian bebas. Yang poin yang kedua, poin B, secara umum jika himpunan A adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian AI diganti dengan A komplemen I, yaitu peluang B1, irisan B2, irisan sampai dengan irisan BK sama dengan peluang BI1 dikali dengan peluang BI2 sampai dengan peluang BIK, di mana I1 sampai dengan IK-nya itu adalah indeks yang berdasarkan BIJ serta AIJ atau AIJ-nya itu sama dengan 1, 2 sampai dengan K. Nah, selanjutnya di sini ada teorema 3.5 atau biasa disebut teorema Bayes. Pada teorema Bayes ini menyebutkan bahwa misalkan himpunan B1 sampai dengan himpunan Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan jika peluang BI-nya itu lebih besar dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2 sampai dengan N, maka untuk sembarang kejadian A dari ruang sampel S dengan peluang A lebih besar dari 0, dan untuk sembarang K di mana K-nya itu sama dengan 1, 2 sampai dengan N, berlaku peluang BK dengan syarat A terjadi sama dengan peluang A dengan syarat BK dikali dengan peluang BK per sigma peluang A dengan syarat BI terjadi dikali dengan peluang BI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.